Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizatul Jannah, NIM 23531171. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya dari mapel PAI pada bab 4, yaitu materinya tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan yang terakhir itu, melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuan. Di sini saya mengambil 1 pekan saja dalam buku, yaitu pekan pertama, yang dimana peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dari ketiga materi tadi, saya hanya mengambil 1 materi saja, yaitu tentang sujud sahwi. Nah, apa sih sujud sahwi itu? Nah, sujud sahwi itu merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Nah, di sini adapun hadis dalam sujud sahwi itu adalah dari hadis riwayat Muslim, yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan salatnya diteruskan menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ragu saat mengerjakan sholat, boleh kita di akhir sholat itu sujud sahwi, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Nah, adapun pengertian sujud sahwi, ini adalah sujud tambahan yang dilakukan di akhir salat untuk mengganti kekurangan atau kesalahan kecil yang terjadi saat salat. Kesalahan itu bisa berupa lupa, seperti lupa membaca tasyahud awal, ragu jumlah rakaat, atau melakukan gerakan salat yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali. Sujud setelah salam atau sebelum salam sesuai dengan jenis kesalahannya. Nah, di sini berikut adalah ada contoh sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya mengambil 1 contoh, yaitu seorang siswa sedang sholat zuhur di sekolah. Saat ruku dia ragu, tadi bacaan doa iftitah sudah atau belum ya? Kira-kira begitu bentuk keraguan dari siswa tersebut. Nah, karena dia ragu tadi tentang jumlah gerakan atau bacaan sholat yang dia kerjakan, jadi dia menyelesaikan sholat seperti biasanya, lalu sujud sahwi sebelum salam. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang kontekstual dan integratif. Di sini saya bacakan contohnya. Kamu sedang salat di musola sekolah. Di rakaat kedua kamu lupa duduk tasyahud awal. Setelah ingat di rakaat ketiga apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu merupakan contoh pertanyaan yang integratif. Kemudian dari selanjutnya itu contoh pertanyaan yang kontekstual. Adapun beberapa manfaat tentang sujud sahwi itu, yang pertama, menyempurnakan salat yang lupa atau kurang. Nah, yang kedua itu ketika kita melakukan sujud sahwi bisa mengajarkan kehati-hatian dalam beribadah dan juga melatih kerendahan hati, membiasakan sikap tanggung jawab, dan menguatkan hubungan dengan Allah.